Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCA, dan terdapat beberapa nama dari kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori 6, yaitu tentang constraint, dengan tujuan memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Nah, di sini Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Untuk sintak penulisan constraint, di sini terdapat contohnya, dan contoh penulisan constraint terdapat beberapa sintaksnya seperti ini. Lalu constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Di sini terdapat tabelnya, yaitu yang pertama, jika not null constraint, tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Lalu pada kolom selanjutnya not null constraint, dan pada kolom selanjutnya tidak adanya not null constraint, terdapat baris yang berisi nilai null untuk kolom departemen ID. Pada contoh penggunaannya terdapat garis merah pada last name yang itu diberi nama sistem, lalu garis merah pada hire date diberi nama user, lalu constraint unique yang mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Terdapat ilustrasi penggunaannya pada tabel employees, kemudian bisa diinsertkan pada kolom yang pertama diperbolehkan, dan yang kedua tidak diperbolehkan karena sudah ada. Lalu terdapat contoh dari sintaksnya, seperti pada yang diberi garis merah, constraint unique, kemudian constraint primary key, yaitu constraint yang membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaannya seperti pada sintaks berikut, terutama pada sintaks yang diberi garis merah, yaitu constraint primary key. Kemudian pada ilustrasi penggunaannya pada tabel departments, terdapat primary key pada departemen ID dan dapat diinsertkan pada kolom yang pertama tidak diperbolehkan karena null value, dan kolom yang kedua tidak diperbolehkan karena nilai 50 sudah ada. Lalu constraint foreign key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaannya seperti pada kolom departemen dan employees berikut. Pada kolom departemen ID di bagian tabel employees menjadi foreign key dan diinsertkan. Yang pertama tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada, dan yang kedua diperbolehkan.
Lalu terdapat contoh sintaks dari constraint foreign key, terutama yang diberi garis merah. Berikut ini terdapat keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama, foreign key, yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Lalu references, yaitu mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Lalu on-delete cascade, yaitu penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Dan yang terakhir, on-delete set null, yaitu mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Lalu terdapat constraint check yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya seperti pada sintaks berikut. Kemudian, untuk menambahkan suatu constraint, digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya terdapat pada sintaks alter tabel berikut. Lalu untuk menambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Di sini juga terdapat sintaksnya, alter tabel. Lalu untuk menghapus constraint digunakan perintah alter tabel juga dengan cara penulisan berikut ini. Dan untuk menghapus constraint manager dari tabel employees juga terdapat sintaksnya, tabel yaitu alter tabel. Nah, untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees department ID juga terdapat sintaksnya pada alter tabel departments. Lalu untuk mendisable constraint, untuk menonaktifkannya digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Terdapat sintaks alter tabel employees. Lalu untuk klausa cascade constraints digunakan dengan klausa drop column. Klausa ini menghapus semua referential integrity constraints yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Di sini terdapat dua sintaks alter tabel. Kemudian untuk menampilkan constraint, tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Di sini juga terdapat sintaks dan kolomnya atau tabel. Lalu menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Nah, berikut ini untuk menampilkan kolomnya dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons column. Pada sintaksnya seperti yang diberi garis merah user cons column dan pada tabelnya. Sekian dan terima kasih.